ketepatan, kami masuki masa Salomo. Kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang selalu setia. Tuhan yang pada ujungnya membawa kami semua dalam kemenangan. Tuhan yang kami tahu hari-hari ini mengangkat kami naik dan tidak turun. Mari Tuhan buat setiap kami terus masuk dan masukkan kami dalam rencana-Mu yang mulia. Di dalam nama Yesus kami minta roh pengertian, kami minta pengurapan, kami minta kesegaran, kami minta kekuatan, kami minta Tuhan keintiman dengan Engkau. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam. Shalom. Mari kita buka di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-16. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. 2 Tawarikh 1 sampai ayat 2 Tawarikh 16 1 sampai 14. Saya rasa semua bawa Alkitab ya, yang bawa BB juga ada ya di BB-nya, jadi kita bisa membacanya dengan gampang. Kita akan berbalas-balasan. Ya, saya membaca ayat 1, yang pria membaca ayat 2, kemudian yang wanita membaca ayat 3, demikian seterusnya. 2 Tawarikh pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Perjanjian Asa dengan Aram. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa majulah Baasa, raja Israel hendak berperang melawan Yehuda. Ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa raja Yehuda. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja, dan mengirimnya kepada Ben-Hadad raja Aram yang diam di Damsyik dengan pesan, ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu. Marilah, batalkanlah perjanjianmu dengan Baasa, raja Israel, supaya ia undur daripadaku. Lalu Ben-Hadad memperdengarkan permintaan Raja Asa. Ia menyuruh panglima-panglimanya menyerang kota-kota Israel, dan mereka memukul Kalalion dan Abel dan Maim dan segala tempat perbekalan kota-kota di Naftali. Segera sesudah Baasa mendengar hal itu, ia berhenti memperkuat Rama. Ia menghentikan usahanya itu. Tetapi Raja Asa mengerahkan segenap orang Yehuda yang harus mengangkat batu dan kayu yang dipergunakan Baasa untuk memperkuat Rama itu. Ia mempergunakannya untuk memperkuat Geba dan Mispa. Pada waktu itu datanglah Hanani pelihat itu kepada Asa raja Yehuda. Katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya? Kereta dan orang berkudanya sangat banyak. Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, karena engkau bersandar kepadanya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu, mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkan ke dalam penjara, sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Sesungguhnya riwayat Asa dari awal sampai akhir tertulis dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel. Pada tahun ke-39 pemerintahannya, Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Kemudian Asa mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Ia mati pada tahun ke-41 pemerintahannya. Dan dikuburkan di kuburan yang telah digali baginya di kota Daud. Mereka membaringkannya di atas petiduran yang penuh dengan rempah-rempah dan segala macam rempah-rempah campuran yang dicampur menurut cara pencampur rempah-rempah, lalu menyalakan api yang sangat besar untuk menghormatinya. Sampai di situ firman Tuhan. Saudara, ini sebuah cerita klasik
Ya, kalau kita membaca dari seluruh saudara raja-raja, maka itu terus terulang saudara. Tapi sampai hari ini kesalahan klasik ini terus berulang saudara. Saudara, ada begitu banyak orang yang memulai dengan roh, tetapi mengakhirinya dengan daging. Ada begitu banyak orang saudara memulai dengan mengebu-ngebu saudara, mencari Tuhan, semangat, bersaksi, melayani, membuat persekutuan, tapi mengakhirinya saudara dengan sebuah kekalahan. Saudara, dan sangat sedikit yang memulai dengan roh, mengakhiri dengan roh. Sangat sedikit yang memulai dengan semangat dan mengakhirinya dengan kuat dalam anugerah Tuhan. Saudara, dan ini yang menjadi masalah. Harusnya hari-hari ini kita sungguh-sungguh berdoa dan sungguh-sungguh mewaspadai ini. Karena Alkitab berkata ada banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Alkitab berkata bahkan lebih sedikit lagi yang setia. Dari ini kita tahu tidak banyak saudara, tidak banyak. Kalau Alkitab berkata sedikit, itu artinya sedikit, ya, saudara. Dan kalau dikatakan bahkan lebih sedikit lagi, maka berarti itu sangat sedikit. Nah, yang menjadi persoalan, bisakah kita masuk menjadi orang-orang yang sedikit atau yang sangat sedikit, saudara? Ini yang menjadi persoalan. Karena ada banyak orang dan banyak orang Kristen akan tergolong kepada yang banyak. Mereka dipanggil, mereka memulai dengan roh, mereka melayani, mereka melakukan semua pekerjaan Tuhan, tapi mereka tidak tahu bahwa ujungnya mereka kehilangan segala sesuatu. Dan saya berdoa, jangan sampai ini terjadi di dalam hidup kita. Saudara, dan kita lihat apa yang terjadi dengan Asa. Saudara, kita lihat kalau saudara baca Fatsal yang sebelumnya, maka saudara tahu bahwa Asa ini seorang yang cinta Tuhan. Asa mengalami peperangan demi peperangan dan mengalami mujizat Tuhan. Asa ini sudah melihat bagaimana Tuhan membukakan jalan di mana tidak ada jalan. Saudara, tetapi sebagai manusia, dia mulai capek. Saudara, dia capek berperang. Dia capek dengan tantangan. Dia capek bergaul dengan Tuhan karena apa? Tidak kelihatan, saudara. Dia mulai capek, saudara, menjadi berbeda, saudara, dengan raja-raja di sekelilingnya. Raja-raja di sekelilingnya modelnya, saudara, ya, membina persahabatan, ya, dengan banyak orang, membina koneksi, dan dia mulai capek dengan semua yang membuat dia berbeda. Nah, hari ini menjadi sebuah pertanyaan. Bagaimana kondisi kita? Apakah kita juga mulai capek dengan berperang? Apakah kita mulai capek, saudara, dengan semua kegiatan rohani? Apakah kita mulai juga tidak berani untuk berbeda dengan orang lain? Buat kita lebih enak untuk menjadi biasa-biasa, saudara. Dan apakah kita juga capek dengan segala ketidaktentuan Tuhan? Bahkan yang tidak kelihatan. Kita tidak tahu Tuhan bertindaknya dengan cara apa. Kita tidak pernah tahu kapan Tuhan tolong kita. Kita bahkan tidak pernah tahu, saudara, ya, Tuhan hari ini membiarkan kita menang atau mungkin sedikit membuat kita deg-degan. Itu Tuhan kan? Dan kita capek dengan itu. Kita mau segala sesuatu ada di tangan kita. Kita mau segala sesuatu teratur. Kita mau segala sesuatu jelas. Dan itu permulaan yang sangat berbahaya. Dan kalau hari ini kita ada dalam kondisi itu, maka saya berharap setiap dari kita mengambil sebuah keputusan. Biar setiap dari kita bisa berkata, Tuhan, apapun yang terjadi, jangan pernah biarkan aku keluar dari jalan-Mu. Apapun, bahkan kalau Engkau bawa aku ke jalan yang dalam arti kata kita tidak suka, ke lembah-lembah kekelaman, melewati badai dan melewati api. Karena kalau saudara baca yang ajaib itu, Tuhan selalu ngomong begini, kalau engkau bersama aku, maka engkau melewati api, tidak akan terbakar. Melewati sungai, tidak terhanyut. Berarti kalau sama dia itu berarti lewatin api enggak? Lewatin api. Kalau berarti sama dia lewatin sungai enggak? Lewatin sungai. Ini masalah. Kita kan maunya gini, aku mau bersama engkau, tapi lewati restoran,
lewati makan-makan ya, lewati kalau bisa tempat tidur, istana dan padang rumput hijau dan taman Eden. Itu yang kita mau. Masalahnya Tuhan bilang enggak. Lewat api, lewat sungai, bahkan lewat lembah kekelaman, kata Daud. Kemudian kata Daud juga lewat padang gurun, ditaruh di tengah-tengah serigala. Ini hobinya Tuhan. Berapa waktu yang lalu saya ada seseorang datang konseling pranikah, saudara. Dan saudara, istrinya itu cerewet sekali, ya. Dan suaminya pendiam, saudara. Sebaliknya suaminya suka makan, istrinya tidak suka makan, ya. Pokoknya perbedaan di antara mereka itu cukup banyak. Tapi namanya juga sedang jatuh cinta, ya kan? Namanya sedang jatuh cinta, saudara. Jadi waktu saya berkata, saya begitu lihat dalam sesaat aja saya sudah lihat perbedaan mereka ini bumi dan langit. Jadi saya berkata begini, perbedaan kalian tuh bumi dan langit loh. Dan di awal itu menarik, tapi saya bilang begitu 3 tahun ke depan itu akan sangat menyebalkan. Saya bilang itu kan sangat menyebalkan. Tapi dia bilang ini, oh enggak bu, saya ini justru pendiam. Jadi kalau dengar istri ribut, cerewet itu bahagia katanya ya. Karena kalau misalnya katanya ya begitu ya, saya pendiam sama pendiam nanti kan rumah jadi kayak kuburan. Saya senyum aja, saya bilang, saya sampai ngomong begini, sekarang kamu ngomong begitu ya. Tapi 5 tahun lagi akan berbeda gitu ya. Saya juga sebenarnya mau ngomong begitu sih, jangan datang ke saya ya gitu ya. Nah saudara ya, nah sudah. Tapi pokoknya mereka dengan ngotot menjelaskan ke saya betapa istimewanya pasangan mereka, bahwa mereka ini menyintainya dan bahwa mereka ini pas banget melengkapi kebutuhan mereka. Ya udah saudara ya, prediksi saya itu 3 tahun. Tapi ternyata saudara ya, lebih cepat dari itu. Mending 1,5 tahun. 3 bulan sudah telepon. Dan suaminya berkata, bu kalau saya dengar suara istri saya enggak pengen pulang. Nah kan baru 3 bulan. Padahal prediksi saya 3 tahun. Nah ini masalah besar loh. Kalau kita itu tidak kenal siapa pasangan kita dan kebutuhan kita. Nah saya kembalikan ke masalah dengan Tuhan. Saudara ini kenal enggak sih sama Tuhan? Istilahnya ya. Waktu pertama kali berkata ya saya ikut. Ini kenal enggak? Bahwa hobi suami kita, loh Tuhan itu kan suami kita kan, atau raja kita atau siapalah saudara anggap ya, bahwa itu akan melewati air, melewati api, melewati lembah. Istilah saya, kita punya kekasih ini ya, petualang nomor 1 di dunia. Nah kalau kita ini tidak siap, karena itu ujungnya ada begitu banyak orang. Sebenarnya seperti perkawinan yang saya katakan. Ujungnya mereka kehilangan cinta. Dan ujungnya sebenarnya seperti masih menikah. Padahal sudah tidak ada apa-apa di antara mereka. Yang ada adalah tugas dan kewajiban. Dan ini dialami oleh berjuta-juta, mungkin bermiliar-miliar anak Tuhan. Saya berdoa malam hari ini, kita meriksa hati kita, cinta kita, dan memeriksa komitmen kita kembali. Seberapa kita mau berkata, Tuhan, aku menyintaimu dan aku akan menikmati semua perjalanan kita. Tidak penting di mana, tidak penting bagaimana, karena aku cuma menikmati hanya pada saat aku bersama Engkau. Saudara, setiap kali saudara ya, saya merasakan gelora itu, saya bersyukur saudara, saya bersyukur. Saya jatuh cinta dengan Tuhan. Dan dari awal, pada waktu kami saudara, saya dan Tuhan artinya masih berpacaran, dalam arti kata belum punya ikatan ini ya saudara ya. Saya masih ingat, waktu itu saya umur 12 tahun.
Dan Tuhan pernah bertanya begini sama saya, mau enggak kamu ikut saya? Dan saat itu saya berkata, mau, tapi buat aku mengenal Engkau. Buat aku mengerti hatimu. Dan buat aku ada di hatimu. Saya tidak tahu kenapa saya bisa bicara itu. Saya minta itu. Saudara, dan pada saat perjalanan selanjutnya, ternyata buat Tuhan itu belum pernikahan. Tetap baru pacaran. Bahkan belum pertunangan. Karena di usia 17 tahun Tuhan bilang lagi, kamu ini cuma seperti galah atau buluh yang bergerak kemana angin bertiup. Selama angin baik kamu mengucap syukur. Tapi begitu kamu anginnya tidak baik, ya kamu gerutu. Kamu ini seperti angin bertiup. Kalau semua ngomong Tuhan, kamu nyala apinya. Semua ngomong dunia, ya kamu juga keduniawian. Karena kamu bergerak kemana angin bertiup. Dan saat itu saya ngomong terus terang sama Tuhan. Saya berkata, Tuhan, saya tidak bisa menyintaimu. Engkau terlalu tidak real. Engkau terlalu jauh. Dan saya tidak bisa menyintaimu. Saya berkata, tolong saya. Buat saya jatuh cinta. Buat saya jatuh cinta. Dan saya berkata, Tuhan, saya berkata kalau tidak Engkau yang memikat hatiku, saya tahu saya tidak bisa jatuh cinta. Dan Tuhan tahu itu. Buat saya lebih baik jujur. Kalau dulu itu zaman-zaman saya umur 17 tuh ya, itu lagunya lagi semua lagu cinta sama Tuhan. Lagunya misalnya berkata, hanya Engkau ya yang ada di hatiku. Terus ngomongnya, dunia tidak penting, emas dan perak tak berharga ya, hanya Engkau. Setiap kali nyanyi itu saya jujur, saya ngomong langsung sama Tuhan, enggak Tuhan, saya enggak akan nyanyi. Karena saya enggak bisa kok Tuhan nyanyi itu. Ya, saya mau jujur, saya berkata saya menyintai emas, saya menyintai dunia, saya menyintai segala sesuatu. Dan saya berkata, buat aku jatuh cinta. Hanya itu yang bisa membuat aku ada tetap di hatimu. Dan sampai hari ini saya bersyukur karena kejujuran saya menyelamatkan saya. Ada banyak orang tidak pernah jujur sama Tuhan. Dia menyanyi dengan sangat yakin bahwa dia menyintai Tuhan lebih dari segalanya. Kalau sudah nyanyi kaulah segalanya, wah rasanya benar-benar saudara ya, yakin banget gitu loh saudara, sama dirinya masalahnya. Bukan yakin sama Tuhan loh ya, yakin sama dirinya. Karena dia tidak pernah kenal siapa dirinya. Saudara, saya bersyukur sungguh saya itu kenal siapa diri saya. Saya berkata sama Tuhan di usia 17 tahun itu. Saya berkata begini, Tuhan jangankan Engkau ya, yang kelihatan aja ini ya cowok ya, saya lebih dari 3 bulan enak kok, saya bilang ya. Apalagi Tuhan, saya ini pembosan ulung saudara. Makanan juga sama. Pokoknya sekali saya bilang suka, beberapa waktu bosan saya saudara. Saya berkata apalagi Engkau. Saya bukan orang yang setia, saya tahu itu persis. Temen aja perempuan nih, bosan kok saya kok. Ya, apalagi Engkau. Saya bersyukur saya jujur. Dan sejak hari itu saudara, entah apa yang Tuhan buat, terlalu banyak yang Dia buat. Sampai hari ini, itu ada cinta yang saya tidak pernah bisa katakan. Sampai hari ini menurut saya Dia buat saya kecanduan saudara. Saya tidak pernah bisa lepas kok. Setiap kali saudara ya, saya tidak dapat saja cintanya, saya sudah tidak bisa makan. Saya tidak bisa nikmati apapun, tidak bisa nikmati. Saya tidak bisa menikmati semua bawaan saya akan jadi pemarah. Udah persis seperti orang kecanduan lah saudara. Bawaan saya akan uring-uringan saudara. Dan saya tahu saya tidak bisa hidup tanpa Dia. Ujungnya saya tidak peduli Dia bawa saya lewat apa. Tidak peduli Dia bawa saya lewat api, toh saya tidak akan terbakar. Tidak peduli Dia bawa saya lewat arus, toh saya tidak akan terhanyut.
Karena buat saya cuma tahu, saya tidak bisa hidup tanpa cintanya. Tanpa cintanya. Dan sampai hari ini saya berkata, saya tidak pernah menyesal dia membuat saya jatuh cinta. Makin hari petualangan dia itu makin mengerikan menurut saya. Ya, semakin saya belajar, saya makin tahu bahwa dia bukan petualangan yang puas dengan hal-hal yang kecil. Makin hari petualangannya makin gila-gilaan. Ya, dulu saya bermain di jumlah uang ratusan juta. Saya pikir di situ membuat saya deg-degan, Tuhan sudah puas. Enggak tuh. Tuhan buat saya bermain di M, saudara. Dan hari ini maaf kata, M pun terasa sedikit, saudara ya. Tuhan bawa saya terus, saudara, sampai saya berkata begini, Tuhan, kemana kamu mau bawa? Petualangan yang kau bawa ini lebih mengerikan dan lebih mengerikan. Tapi saya tahu dan saya tahu bahwa dia itu Allah yang dahsyat dan ajaib. Semakin hari saya semakin melihat betapa dahsyat. Ya, hari-hari ini sebenarnya di depan saya ada begitu banyak hal yang saya sampai berkata, Tuhan, kau tidak salah tah. Ya, saudara, kemarin kami baru ketemu dengan orang dan orang itu berkata, kami punya dana sekitar 2T. Ya, tolong aja diolah terserah maunya apa. Ya, yang penting kami mau lihat bahwa kemiskinan itu diangkat dan istilahnya ditolong di seluruh Indonesia. Dan makin hari saya makin berkata, Tuhan, kamu bawa saya makin hal-hal yang makin mengerikan. Saya belum iakan dengan jelas. Karena kami sedang mempertimbangkannya. Caranya bagaimana? Kami dikasih petanya. Di mana tempat-tempat mereka. Ya, dan mereka bilang, kalau berani masuk ke daerah itu, ubah daerah itu. Ya, dan saya berkata, tantangannya makin mengerikan. Tapi ini Tuhan. Ini Tuhan. Dan saya berkata, ya, begitu saya lihat, Tuhan cuma senyum aja. Dan Tuhan berkata, bukankah dari dahulu aku sudah bawa engkau untuk mengalami istilahnya ya, jet coaster model kecil. Sampai sekarang makin hari jet coasternya makin tinggi dan makin tinggi, saudara ya. Tapi apakah kita mau berkata stop? Kalau saya boleh bilang, saya pengen stop. Hanya satu yang membuat saya terus berjalan. Cinta dia membius saya untuk membuat saya menikmati semuanya. Dan di akhir zaman, cinta banyak orang kan memudar. Dan Tuhan sendiri berkata, ada banyak orang melakukan pelayanan, pekerjaan, tapi tanpa cinta. Dan Alkitab berkata, semuanya sia-sia. Bahkan engkau bisa membakar dirimu, tapi tanpa kasih, semuanya sia-sia. Saya berdoa setiap kita jujur. Apakah kita menjadi orang yang rutinitas atau orang yang punya cinta? Karena kejujuran itulah yang menyelamatkan kita. Akan makin banyak orang berguguran. Akan makin banyak orang kehilangan fokus. Akan makin banyak orang menjadi pahit. Karena Alkitab berkata di akhir zaman kepahitan akan menyebar. Akan banyak orang menjadi dingin. Alkitab berkata bahkan Yesus sendiri loh yang berkata, kalau aku datang, adakah aku mendapati iman? Jadi artinya iman pun akan berguguran. Sebelum kita memasuki fase itu, seharusnya kita periksa. Ya, mengobati itu lebih susah daripada mencegah. Mari kita periksa sebelum kankernya jadi stadium tingkat 4. Menurut saya orang yang kehilangan cinta atau tidak punya cinta itu sama dengan orang yang sudah mulai kena kanker. Atau istilahnya gennya sudah mengandung kanker. Belum kelihatan. Tapi kita lihat apa yang terjadi di Asa. Saudara, Asa memulai dengan kehilangan cinta.
Asa mulai menjadi letih dan itu cirinya. Saudara menjadi letih, saudara menjadi malas, semuanya hanyalah rutinitas. Maka saudara, kita akan memilih jalan kita sendiri. Dan pada waktu kita memilih jalan kita sendiri, ingin menjadi sama dengan yang lain, di situ tanda dan ciri kita kehilangan cinta. Saudara, dan kita lihat sel kanker itu mulai berbuah, mulai naik ke stadium 1, ya. Kita lihat apa yang terjadi di stadium 1, saudara. Dikatakan, saudara, ayat yang ke-7. Pada waktu itu datanglah Hanani, melihat itu kepada Asa, Raja Yehuda. Katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram, tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu. Oleh karena itu terluputlah tentara Aram dari tanganmu. Saudara, hal yang pertama, itu mulai berbuah. Ya, istilah saya naik ke level 1 kankernya, saudara. Cirinya apa? Kita bersandar pada kekuatan kita. Kita bersandar, saudara, pada koneksi. Kita bersandar mungkin kepada, saudara, kedokteran. Kita bersandar pada uang. Kita bersandar pada suami. Kita bersandar kepada keadaan. Kita bersandar kepada apa yang kita lihat, saudara. Dan ini banyak sekali. Ada banyak orang bersandar kepada apa yang dia lihat. Dan tanpa sadar orang bersandar kepada pelayanan. Orang juga bersandar kepada, saudara, ya, keadaan. Saya bersyukur, ya, ayah saya kan pelayanan. Dan setiap 7 tahun itu Tuhan cut. Jadi kalau sudah 7 tahun pelayanan, tiba-tiba ini di ayah saya sih, bukan di saya. Tuhan bilang ini stop, gak usah pelayanan, ya. Duduk aja diam di rumah, doa. Orang semua ribut. Kalau duduk di rumah mana mungkin dapat duit. Dan ayah saya senyum dan bilang, kalau kamu udah mikir begitu, engkau sudah bersandar kepada manusia. Dan bersandar pada pelayananmu. Bukan bersandar pada Tuhan. Dan saya sudah lihat. Berkali-kali Tuhan bilang stop. Dan Tuhan pelihara mereka. Dia setahun penuh stop. Sama sekali tidak pelayanan. Tuhan pelihara. Dan Tuhan bilang mulai lagi, saudara, ya. Nanti 7 tahun Tuhan bilang stop, saudara, ya. Dan saya lihat Tuhan tidak pernah berhutang. Pada waktu saya mulai melayani, saudara, pemulung, orang bilang, ini pelayanan tidak menguntungkan. Ini pelayanan, dia bilang, kalau kamu baru kira-kira 100 anak, kamu masih bisa biayai. Kalau 1000 anak, mau dari mana? Dan hari ini, saudara, kalau dihitung, jumlahnya sudah 100.000 orang. Tapi Tuhan bisa biayai itu. Tuhan bisa biayai. Pada waktu kami mulai buat sekolah dengan 50% subsidi, tidak ada satu konglomerat atau satu orang pun yang membenarkan sistem. Dia bilang begini, sistem begini pasti defisit. Dan tidak mungkin sekolah kamu bertahan. Tidak mungkin jadi sekolah unggulan. Ya. Tapi saya tidak bersandar kepada sistem. Dan hari ini sekolah kami bukannya pertama 50 karena semangat gitu, saudara, ya. Terus kemudian jadi 30. Terus turun jadi 20. Yang saya gawat itu tiap tahun naik, saudara, ya, subsidinya. Tahun pertama 50. Tahun kedua 60. Hari ini, saudara, 90%, saudara, ya. Antara gratis dan subsidi. Tapi Tuhan cukupi dengan 2000 lebih murid, saudara. Apalagi pada waktu Tuhan berkata begini, terima anak miskin, bodoh dan bermasalah. Nah ini, saudara, ya. Kalau anak miskin, saudara, ya, tapi pintar, banyak yang mau. Nah, ya. Kalau anak bodoh tapi kaya juga tidak masalah, saudara, ya. Saudara, tapi sudah miskin, saudara, ya, bodoh, bermasalah, tidak mau belajar. Nah ini, haleluya, saudara, ya. Semua orang berkata akan membuat sekolah ini menjadi sekolah buangan. Dengan cara seperti itu, menerima orang seperti itu, sekolah ini akan menjadi sekolah yang terjelek dan sekolah buangan. Hari ini sekolah kami menjadi sekolah unggulan nomor 1, saudara. Karena sampai dari Departemen P&K
Sampai dari IKIP saudara mendatangkan orang untuk menyelidiki apa yang membuat anak di tempat kami berubah. Beberapa guru dari sekolah lain itu sampai datang. Karena kami itu menerima semua buangan dari sekolah lain. Dan jadi anak yang berandal, anak yang sudah ditolak, anak yang segala macam bermasalah itu dibuang ke tempat kami. Dan sampai saudara kepala sekolah dari sekolah lain, guru dari sekolah lain itu datang dan bilang, ajari kami untuk merubah. Karena dia bingung, ini anak dulu paling kurang ajar. Begitu ketemu dia di jalan nih, dulu gurunya ini pernah dipukul sama dia. Begitu di jalan ini anak begini, halo Pak, bagaimana kabarnya? Syok gurunya. Tidak pernah anaknya bisa begitu saudara. Saudara, dan terjadi perubahan yang dahsyat. Dan saya melihat dan melihat. Jangan pernah bersandar pada apapun juga. Termasuk pada perhitungan manusia. Termasuk kepada keadaan. Ya. Setiap kali saya itu ketawa lihat Tuhan ya. Kami ini ya benar-benar pada waktu kami ini bodoh banget ya. Pokoknya di bawah saudara ya. Kami lulus 100%. Padahal waktu itu antara pelayanan dengan sekolah itu banyak pelayanannya saudara. Lulus semua 100%. Dan ikut perlombaan apapun juara saudara. Padahal waktu itu salah satunya perlombaan perlombaan kimia. Kimia itu yang diperlombakan kelas 3 SMA. Kami belum ada kelas 3 SMA. Jadi kami kirim kelas 2 SMA. Itu pun juara. Saudara, tidak tahu caranya bagaimana, juara aja pokoknya saudara ya. Saudara, dan terus kemudian pernah satu sisi orang tua murid berkata, kok sekolah kok pelayanan terus. Jadi kami ini nyoba 1 tahun saudara. Di mana pelayanan kami kurangin sampai menjadi cuma 10%. Dan 90%-nya saudara adalah sekolah. Detik itu saudara ya, yang waktu kelulusan itu mencapai 10%. Kami tidak pernah. Kami selalu lulus 100%. Mendadak kami tidak lulus 10%. Dan mendadak ikut perlombaan apapun tidak menang saudara ya. Kemudian tahun depannya kami balikin lagi. Pelayanan 50, sekolah 50. Orang mau libur mau apa peduli, pelayanan jalan terus ya. Saudara, dan pelayanan itu bukan cuma gurunya, anak-anak, guru semua di bawah pelayanan. Begitu kami balikin seperti itu, kami kembali lulus 100% dan kemanapun pergi selalu menang saudara ya. Mulai dari marching band, mulai dari futsal saudara, perlombaan kimia. Terakhir kami buat perlombaan di Dufan saudara, merancang permainan. Kami juga juara 1 saudara, robot juga juara 1 saudara, semuanya saudara ya. Dan kami cuma senyum aja. Karena kami berkata, kami tahu kami sedang tidak berjalan dengan cara normal. Kalau saudara mau tahu sejujurnya ya, kurikulum itu tidak pernah selesai di kami. Karena 50% pelayanan, saudara ya, ujungnya itu nanti kalau udah dekat akhir, kami cuma kasih tahu, pokoknya ini bahan ya, ringkasan, sudah, itu aja modalnya saudara ya. Saudara, tapi setiap kali, bahkan di saat kami pelayanan 50%, seluruh anak kami masuk universitas. Saudara. Tapi di saat kami full, saudara ya, full belajar 90%, kami cuma dapat beasiswa, saudara ya, kurang lebih juga 10%. Makin hari saya makin lihat, hukum anugerah itu berlaku sangat. Tinggal masalahnya kita mau pakai hukum daging atau hukum anugerah. Kalau kita mau pakai hukum anugerah, kita akan berjalan di zaman supranatural. Di zaman supranatural. Kita melihat keajaiban. Dan ini dalam segala bidang. Dalam keuangan. Dalam segala bidang, saudara. Di beberapa kali, saudara ya. Di tempat yang orang berkata tidak mungkin jebol. Salah satu tadi pagi saya baru telepon. Saudara, salah satu donatur kami atau pendana kami, saudara, adalah pemain tambang semuanya. Dan saudara, masalahnya kenapa mereka jadi donatur adalah karena mereka semua punya tambang yang tidak bisa menghasilkan.
di beberapa itu sudah give up, sudah ganti 5 orang. Kalau dites mangannya ada, tapi begitu digali mangannya hilang, saudara. Dan itu terjadi bukan di satu tempat. Demikian juga dengan emas, demikian juga dengan segala macam. Dan mereka berkata, Bu, semua mengakui di sini penuh dengan kuasa gelap. Jadi kuasa gelap itu di Indonesia itu sangat real dan sangat nyata. Di beberapa tempat ya itu kapal kirim kena pusaran, itu tenggelam. Nah, beberapa itu ada aja saudara semuanya. Dan kemudian mereka bilang doa peperangan. Dan begitu kami doa peperangan, ya itu yang namanya mangan. Seperti tinggal gali saudara. Tidak usah di dalam kedalaman. Begitu real, begitu nyata. Saudara, dan tadi pagi saya barusan ditelepon, dia bilang ini, Bu, ajaib ya Bu. Dia bilang kami sudah, dia bilang kami ini, dia bilang sampai semua orang nanya, kok kamu bisa sih nambang di tempat itu? Karena perusahaan asing 5 tidak ada yang berhasil. Perusahaan asing, penambang hebat, tidak ada yang berhasil. Kok bisa kamu dengan cara yang dalam tanda kutip ece-ece, masih baru lah ya, pemain baru, kamu bisa? Dia berkata, mereka enggak tahu ya Bu, ini kan punyanya Tuhan. Dia bilang saya sudah bernasar, ini punyanya Tuhan, dan setiap kali hasilnya 50% buat pelayanan. Dan saya berkata, ya sudah waktunya Tuhan cari orang-orang yang seperti itu, orang yang berani tahu visi Tuhan dan nangkep visi Tuhan. Saudara, dan tadi pagi dia bilang barusan kami shipping lagi, dia bilang, dan kami keluar, dia bilang sebentar lagi Bu, saya transfer. Saya bilang puji Tuhan. Dia bilang semuanya luar biasa. Dia bilang ajaib sekali. Tuhan buat sampai orang tidak bisa mengerti, sampai orang tidak bisa mengerti. Saudara, hari ini mari bersandar kepada Tuhan. Berhenti bersandar kepada apapun ya yang kita pikir itu bisa jadikan sandaran. Pada saat itu saudara akan naik ke stadium yang kedua. Saudara, dikatakan ayat yang ke-9, saudara. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang engkau akan mengalami peperangan. Saudara, ciri yang kedua adalah saudara mulai berlaku bodoh, saudara. Seringkali kita tidak sadar, saudara. Tapi begitu saudara kita ini tidak melekat sama Tuhan, maka hikmat Tuhan itu lepas dalam hidup kita. Maka kita mulai berlaku bodoh, saudara. Kita tidak akan lagi, saudara ya, melihat segala sesuatu dengan clear, tapi melihat segala sesuatu dengan sangat kabur, saudara. Kemarin dulu ada orang minta didoakan saya di tengah-tengah makan siang. Beberapa orang langsung bilang, Bu, ketemu langsung, Bu, saya minta didoakan, Bu, saya minta didoakan. Ya, ujungnya saudara saya makan sebentar terus doain satu baris, saudara minta semua didoakan. Tapi pada waktu itu ada satu orang, begitu saya pegang, itu langsung saudara, Tuhan berkata bahwa dia itu ditipu dan ditipu dan ditipu. Dan Tuhan bilang begini, dan yang dikerjakan sekarang pun ya itu tidak ada hasilnya. Itu semuanya Tuhan bilang orang-orang yang menipu dia ya. Saya coba sampaikan dengan cara yang sehalus mungkin, karena di restoran di depan orang banyak, saudara ya. Saya bilang, Pak, persoalan Bapak itu sangat banyak. Bapak sering jatuh bangun dalam keuangan. Dan sekarang pun Bapak dikelilingi dengan orang-orang yang tidak terlalu baik. Dan ini pekerjaan tidak terlalu menguntungkan. Saya cobalah sesoft mungkin, saudara ya. Dan saudara, kemudian selesai saya pergi, saudaranya deketin saya. Dia bilang, Bu, dia itu bermain sama orang pemerintahan. Dan dia itu sudah habis-habisan. Sampai istrinya pun sudah menceraikan dia. Karena dia sudah habis-habisan. Dia selalu dijanjiin yang besar, proyek yang bagus, ya. Tapi ujungnya dia keluar triliun habis. Tapi yang nggak tahu bagaimana, dia bilang,
Sekarang pun dia masih menggandeng partai titik-titik, saudara ya. Dan dia masih tetap berharap bahwa kali ini akan gol dan menghasilkan sesuatu yang besar. Terus saya bilang, heran ya, ada orang sebegitu bodohnya. Maksudnya udah jatuh, tetap aja saudara ya percaya. Saya berkata begini, saya harap, saya bilang begitu ya, bahwa peringatan ini membuat dia berhenti. Tapi tadi pagi saya ditelepon, dia bilang, saudaranya bilang, saya tadi nanya lah, pura-pura bilang, gimana? Ya kan Bu Iin bilang cuma kurang baik dan orang-orangnya itu agak berbahaya. Kalau saya pintar-pintar kan akan lolos lagi. Terus saya senyum, pasti sebentar lagi jatuh lagi. Udah sabar-sabar aja, saya bilang begitu ya. Tapi ya ini bertindak bodoh. Saudara, bertindak bodoh. Ada orang bertindak bodoh itu bisa macam-macam. Ada yang begitu bodohnya, istrinya cantik cari yang lain. Itu kan bertindak bodoh, saudara ya. Saudara, ada juga saudara ya yang sudah tahu ya, bodoh itu macam-macam loh saudara. Termasuk begini, anak saudara tidak mampu ya, tapi karena gengsi dimasukkan sekolah terbaik, sekolah dengan mutu paling tinggi. Anaknya stres, dia stres, anaknya jadi benci pelajaran. Ini juga bertindak bodoh. Saudara, ada begitu banyak hal dalam hidup ini. Kita akan bertindak bodoh. Karena kita sudah tidak clear lagi. Yang kita lihat cuma ambisi, keinginan duniawi, ya. Semua kemarahan mungkin, kesombongan mungkin, dendam, ya. Ujungnya kita bertindak bodoh. Ini ciri kedua. Saudara, ciri kedua, kalau saudara lihat orang sudah sampai ciri 2 ini bilang, ini sudah stadium 2 nih. Tapi masih bisa ditolong nih kalau sudah stadium 2 nih, ya masih lumayan nih, masih bisa ditolong. Tapi ini yang stadium 3 ini payah. Ini sudah susah nih saudara, mulai susah. Saudara, mari kita lihat saudara ayat yang ke-10. Maka sakit hatilah siapa saudara? Asa. Karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkan ke dalam penjara, sebab memang ia apa saudara? Sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Nah, ini stadium 3 ini saudara ya. Parah ya sudah stadium 3. Sakit hati, ditegur itu bukannya bertobat. Ditegur bukannya berkata aku bersyukur, marah. Coba kita lihat, kita ini kalau ditegur, reaksi kita bilang haleluya, nangis di hadapan Tuhan. Tuhan, thanks God, terima kasih engkau tegur saya. Atau kita marah, atau kita sakit hati. Saudara, ini stadium 3. Dan kalau kita sudah marah dan sakit hati, stadium 3B menurut saya adalah menganiaya. Kita bisa menganiaya istri, suami, orang-orang di sekitar kita, pembantu. Dan ini bukan secara fisik, tapi bisa perkataan, sikap kita, gaya hidup kita. Saudara ya, kita mulai merusak, damage-nya mulai banyak. Kita mulai menganiaya. Ya. Nah, saya berdoa kita mengenali gejala ini. Dan setiap orang yang tidak mengenali gejala ini, dia sebenarnya sedang membunuh dirinya sendiri. Kalau saudara pernah membaca banyak kesaksian tentang surga dan neraka, maka terbanyak orang Kristen di neraka bukan karena zina, bukan karena mencuri, tapi karena apa? Sakit hati dan marah. Ini jumlah nominasi terbesar, saudara ya. Saudara, kalau hari ini pembunuh tertinggi itu bukan jantung dan kanker loh saudara. Ya, pembunuh tertinggi itu diabetes saudara. Ya, silent killer saudara, pelan-pelan dan kemudian saudara mati. Walaupun nanti matinya sih nggak karena diabetes, matinya bisa karena komplikasi, ya bisa ke mana-mana saudara ya. Nah, kalau saya bilang pembunuh kekristenan tertinggi
saudara, adalah sakit hati dan marah. Dan saya berdoa supaya setiap kita mengkoreksi hidup kita dari ini. Sakit hati dan marah itu seringkali bisa tertutup begitu rapat. Kita bisa sakit hati dengan ayah, ibu, saudara, pendeta. Tapi itu kalau tidak sembuh, itu pembunuh kekristenan paling tinggi. Dan dimanapun saudara boleh baca, di neraka orang Kristen terbanyak tidak karena berzina, tapi karena sakit hati dan marah. Saya sungguh-sungguh melihat makin hari betapa bahayanya menyimpan kemarahan itu. Kita bisa marah dengan Tuhan karena Tuhan membiarkan seolah-olah. Padahal itu keputusan kita. Kita bisa marah dengan orang tua kita. Beberapa waktu yang lalu saya melayani seseorang. Dia seorang wanita karier yang sangat berhasil, sangat berhasil. Dia kaya raya, dia punya segalanya. Ya. Cuma dia bilang, dia tidak tahu kenapa. Dia suka sekali menggoda laki-laki yang sudah menikah dan jatuh. Padahal dia sendiri punya suami dan punya anak-anak. Saudara, dan dia nangis. Dia berkata, saya tidak bisa lepas dari itu. Dan dia selalu menggoda bukan pria-pria biasa. Jadi dia sukses, begitu dia lihat orang sukses dan keluarganya baik-baik, ya semuanya oke, dan ini pria jauh lebih kaya dari dia sikat dan pasti jatuh. Dan begitu dia cerita, saya ngomong begini, bagaimana hubunganmu dengan ayah? Dan langsung dia nangis. Dia bilang, iya, ayah saya selalu memukul saya dari kecil. Dan saya bilang, kamu marah dengan itu kan? Iya. Saya bilang, ayah saya pria baik-baik, kaya dan sukses, tapi selalu memukul. Dan dari kecil kalau dipukul saya tidak pernah nangis. Saya cuma bilang, pukul aja lagi. Tapi di hati saya selalu berkata, kamu kelihatannya baik di depan semua orang, tapi sebenarnya kamu itu orang yang suka memukul. Kalau kamu benar-benar baik, kenapa tidak bisa ngomong dengan baik-baik? Saudara bayangkan. Dan itu dia bawa lebih dari 40 tahun. Saudara, dia wanita karier berhasil, orang tidak pernah tahu masalahnya. Bahkan suaminya tidak tahu masalahnya. Karena marah. Dan kelihatannya baik-baik. Saya berdoa supaya hari ini kita berurusan dengan hal ini, dengan kemarahan. Dan saat itu saudara, dia nangis sekali. Saya ajak dia berdoa, melepaskan semuanya. Tapi saya tidak ketemu cuma dengan satu. Saya ketemu dengan suami-suami yang tidak bisa mengasihi istri. Suami-suami saudara yang memukul, suami-suami yang mengejar harta luar biasa. Saudara, dan pada waktu ditarik seret, selalu ujungnya marah, sakit hati. Dan saya berdoa supaya kita sadar. Karena itu sampai di doa Bapa kami, satu-satunya istilahnya Tuhan berurusan dengan dosa adalah dosa tidak mengampuni. Karena itu saya berkata, hati-hati, karena ini pembunuh kekristenan nomor 1. Marah, sakit hati, dan ujungnya kita menganiaya. Yang terakhir saudara, pada waktu mencapai stadium yang terakhir saudara, ayat 12, pada tahun ke-39 pemerintahannya, ia menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu dia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Bukan masalah kita mencari dokter saudara, tapi masalah kita tidak mencari Tuhan. Tapi istilah saya yang keempat,
adalah saudara, itu sudah menjadi begitu nyata. Kaki selalu melambangkan perjalanan. Dan pada waktu perjalananmu gagal dan gagal dan gagal, dan bahkan istilahnya kalau saudara dalam bahasa lain disebutkan Asa menjadi lumpuh karena kakinya. Akan ada satu titik kerohanian kita itu stuck, lumpuh total, tidak ada pergerakan. Apapun yang kita buat gagal. Dan kemudian saudara itu menjadi semakin parah, semakin parah. Tapi di dalam keparahan itu tidak ada satu hati pun yang mencari Tuhan. Istilahnya, hati ini sudah membatu. Hati ini sudah mengeras. Di titik itu tidak ada jalan balik. Karena kita bisa bertobat hanya kalau kita mencari Tuhan. Pada waktu kerinduan hati kita sudah hilang. Pada waktu kita sudah tidak pernah lagi ada keinginan mencari Tuhan. Saudara, itu titik yang sangat mengerikan, saudara. Pada waktu kita sedang mencoba untuk mengobati sakitnya, tapi tidak berfokus sama Tuhan. Buat Asa yang dia lihat cuma kakinya yang sakit. Tapi di hati sudah tidak ada satupun, saudara, keinginan untuk mencari Tuhan. Dan itu membuat jutaan orang kehilangan keselamatan. Kehilangan, saudara, semua yang dia punya. Karena itu indah kalau kita bisa seperti Daud. Di saat Daud kehilangan anak, kehilangan tahta, dia berkata, tidak masalah. Tuhan, aku cuma minta satu hal. Jangan biarkan rohmu diambil daripadaku. Saudara, di tengah Yosua dan Kaleb dan Musa mau dilempari, Alkitab berkata mereka sujud dan mencari Tuhan. Saudara, di saat saudara Paulus, saudara, mengalami begitu banyak kekecewaan. Muridnya, ada orang yang memfitnah dan sebagainya. Di ujung bahkan dari semua penderitaan yang dia alami, dia berkata, yang ku kehendaki adalah mengenal Engkau dan bersekutu dalam kematianmu, supaya kebangkitanmu itu menjadi nyata. Lihat orang-orang yang menyelesaikan dengan kuat. Orang-orang yang menyelesaikan kuat, fokusnya terus ke Tuhan. Kembali dan kembali dan kembali. Ujungnya geloranya, cintanya ini tidak kepada pelayanan. Walaupun efeknya pelayanannya akan semakin besar. Walaupun efeknya, saudara, dampaknya akan semakin kuat. Walaupun efeknya, saudara, otoritas dan urapannya akan semakin besar. Tapi buat dia tidak pernah persoalan di situ. Karena geloranya makin hari makin besar ke Tuhan. Dan semua orang yang menyelesaikan dengan kuat punya ciri yang sama. Semakin hari geloranya tidak pernah berpudar, tapi semakin besar. Termasuk Abraham. Abraham membuktikan pada waktu Tuhan berkata, Abraham, serahkan anakmu. Dia tidak menunda satu hari pun. Dia tidak tanya istri. Dia tidak menangisi perintah itu. Dia berjalan dengan kuat ke Gunung Moria di usia kurang lebih 120 tahun, saudara, dan dia letakkan di situ. Karena geloranya membuat dia berkata, apapun yang Tuhan mau, tidak ada penawaran, tidak ada penundaan, tidak ada kompromi, tidak ada tawar-menawar. Geloranya cuma satu, membuat Tuhan disukakan. Dan gelora ini membuat orang-orang itu menyelesaikan pertandingan dengan sangat kuat. Itu yang membuat Petrus berkata, jangan salibkan aku biasa, salibkan aku di bawah. Itu yang membuat Daud pada waktu, saudara, dia selesai semuanya,
Dia mempersembahkan harta dengan begitu besar. Karena geloranya Tuhan dan Tuhan dan Tuhan. Tidak pernah ada kepada harta. Tidak pernah ada kepada anak sekalipun. Tidak pernah kepada pelayanan. Tapi di ujung dari semuanya, gelora terbesarnya cuma membuat Tuhan tersenyum. Dan orang-orang ini tidak mencuri sedikit pun kemuliaan. Tidak pernah mengambil buat dirinya. Tidak pernah dia berhenti di tengah jalan. Mereka semakin kuat dan semakin kuat. Karena yang mereka kejar bukan apa yang dilihat, tapi Dia yang punya segala sesuatu. Dialah Yesus yang kita cinta. Mari kita berdoa. Anda diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan. Dapatkan kaset, VCD, CD, MP3, dan buku-buku rohani dari hamba-hamba Tuhan Evangelis Yusak Cipto, Pendeta Petrus Agung, Evangelis Iin Cipto, dan hamba-hamba Tuhan lainnya. Tersedia juga banner dan alat-alat tarian lainnya. Hanya di toko buku Bless to Bless. Bless to Bless. Bless to Bless.